Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhiban wa la takun khamisan fatahlik. Al-hadis. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah majelis taklim malam Senin yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang mudah-mudahan Allah panjang umurnya, yang mudah-mudahan rezekinya barokah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajahah lagi dalam rangka tholabul ilmi, yaitu yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 1 dijelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu itu sesuai apa yang diniatkan. Banyak sekali kelihatannya amalan itu adalah amalan dunia, namun ternyata pahalanya sampai akhirat. Sebaliknya, banyak sekali amalan itu seakan-akan seperti amalan akhirat, tapi cuman dapat nilai dunia. Contoh, kita makan itu amalan dunia apa akhirat? Dunia. Makan itu biarkan kenyang. Namun ketika kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzabannar, itu nyampe amalan akhirat. Kenapa? Karena makan itu untuk beribadah kepada Allah tuh. Berarti tergantung pada niat. Sekarang sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat asar 4. Sholat isya 4. Yang membedakan apanya? Niatnya. Usalli fardal duhri, usalli fardal asri, usalli fardal isya'i. Ya. Sekarang kalau puasa itu tidak makan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, namun dilakukan pada bulan Ramadan, itu diniatkan puasa wajib Ramadan. Tapi kalau itu dilaksanakan di luar Ramadan, namanya puasa sunnah. Berarti tergantung niat. Seperti kita sholat, niatnya salah, sholatnya maghrib, niatnya isya, sah enggak? Enggak, tergantung niat. No. Dan dalam hukum fikih dikatakan niat itu berbarengan dengan satu atau pertamanya rukun, gerakan rukun yang pertama. Itu niat kalau dalam fikih. Ya, jadi ketika kita wudu, ketika membasuh muka sama niat pas wudu. Nawaitul wudu itu pas basuh muka. Sholat juga sama, usolli fardel misalkan isya itu pas kita angkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, tuh ya, itu niat. Makanya kemarin udah kita bahas fikih, niat itu berbarengan dengan rukun yang pertama. Tadi dikatakan lagi, ketika kita puasa itu puasa amalan akhirat. Namun ketika kita puasa terus diniatkan bukan untuk akhirat, misalkan malu sama keluarga, malu sama teman, itu amalan dunia. Tergantung niat. Sama dengan taklim ngaji seperti ini. Kita niatkan malu sama tetangga, itu namanya amalan
Tapi kalau kita niatkan itu kewajiban kita dan mudah-mudahan amal yang kita dapatkan besok menyelamatkan kita dari surganya, dari nerakanya, dan kita masuk surga itu amalan akhirat. Tuh ya. Maka tergantung pada niat. 2 orang, laki-laki dan perempuan tidak sah untuk salaman. Haram ya menyentuhnya. Tapi ketika dia udah niat qabil tuh ya, saya terima nikahnya, itu jadi sah karena ucapan niat, ya enggak? Tuh, begitu juga dengan ibadah. Maka malam hari ini kita belajar niat sampai besok-besok segala aktivitas kita niatkan untuk amalan akhirat. Ya, dunia walaupun itu dia kerja untuk amalan akhirat. Kok bisa mencari nafkah itu wajib. Jadi ketika kita berangkat kerja, mungkin kerjanya sama di PT, mungkin gajinya sama di PT, namun kebutuhannya terpenuhnya beda. Kenapa? Karena pas pada waktu berangkat niatnya berbeda. Ada yang amalan dulu, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nilai 100.000 dari PT bisa mencukupi dalam 1 tahun. Ya. Tapi ketika berangkat tidak baca doa, 1 juta pun tidak cukup dalam 1 hari. Tuh ya. Makanya perbedaan itu adalah perbedaan niat dalam amalan ya, sama mungkin. Nah, maka dari itu luruskan niatnya. Karena niat itu yang tahu cuman kita ya, niat. Kita ngasih niatnya itu ikhlas enggak kan kita ya. Niatnya untuk apa kan kita ya. Maka dari itu kita ngaji niatkan untuk amalan akhirat yang mudah-mudahan Allah terima. Kita lanjutkan yaitu setengah saking maksiati. Kemarin adalah mata, sekarang lisan. Faslun wa mim ma'asil lisan, setengah dari maksiat atau dosa lisan. Yang pertama yaitu ini dari 141 146. Hilang kemana itu lembarannya ya? Hilang. Al-awalhu yang pertama yaitu ghibah. Nah, apa itu ghibah? Itu adalah maksiat lisan, maksiat mulut, dosa lisan yang harus kita hindari. Ghibah kalau dalam bahasa Indonesianya namanya mengumpat. Apa itu mengumpat? Membicarakan keadaan orang lain yang apabila yang dibicarakan itu tidak menyukainya. Tuh. Ya. Membicarakan keadaan orang lain dan apabila orang yang dibicarakan itu mendengarnya tidak menyukainya. Tuh, walaupun itu adalah kenyataan. Ya. Kita udah nggak heran lagi ya. Kalau biasanya orang yang kita bicarakan dan tidak suka itu adalah kejelekan kita. Berarti kalau kita membicarakan kebaikan boleh nggak? Boleh ya berarti ya. Gini, kalau kita membicarakan orang lain, terus orang lain itu kalau mendengar itu tidak suka, itu namanya ghibah. Atau membicarakan keburukan orang lain. Dan orang lain itu tidak tahu, andai kan dia tahu, dia membencinya. Ya. Itu maksiat lisan. Ini orangnya nggak tahu, nggak ada di situ, orang ketiga gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mengumpat. Nah, tapi ada yang boleh ghibah jelek apa? Yaitu ghibahnya di dalam Al-Quran. Seperti Fir'aun kita bicarakan kejelekannya ya. Kalau udah dinas di Al-Quran cerita-cerita itu boleh. Tapi yang tidak ada di Al-Quran itu haram. Misal si fulan ini ya, kalau belanja ya, iritnya misalkan. Kan kalau didengar orang tadi nggak suka, itu namanya ghibah. Kita membicarakan orang lain dan apabila kita didengar orang yang kita bicarakan tidak suka. Paham ya? Itu ghibah. Jadi mau baik mau jelek yang penting tidak disukai berarti ghibah. Tapi kalau membicarakan tapi disukai namanya bukan ghibah. Wah ini si A ini wah rajin sholatnya ya, ngajinya rajin. Kalau kita dengar senang nggak? Senang, itu bukan ghibah. Beda ya berarti ya. Hibah itu kalau kita membicarakan terus didengar yang kita bicarakan tidak suka. Ya. Oke.
Itu ghibah. Jadi sedikit pun walaupun itu kayaknya bagus, walaupun itu kenyataan ya. Kalau kenyataan itu namanya ghibah, kalau tidak kenyataan namanya fitnah. Ya, itu dosa lisan, maksiat lisan. Sering ya kita ya, tanpa sengaja ya. Awalnya kita bicara masalah yang lain. Misalnya burung ya. Kita bicara burung kan enggak ghibah, bukan manusia ya. Wah, burung ini bagus ini gini. Tapi lama kelamaan jadi bicarain yang punya burung, jadinya ghibah gitu ya. Kita sering ya. Misal kita bicara sepeda juga sama ya. Sepeda kalau pas musim-musim goes ya. Wah, sepedanya ini ya kalau bagus mah menarik ini. Lama-lama kita bicarain yang punya sepeda tuh. Setan itu sangat pinter ya. Itu enggak saya bicarain sepedanya kok bukan orangnya, tapi orangnya juga gini. Nah, sama aja ya. Tuh hati-hati. Makanya kalau kita bicara orang lain dan orang lain itu yang mendengar, misalnya mendengar dia tidak suka, itu namanya itu maksiat lisan. Ya. Sering ya. Dan pahalanya atau bahayanya ya, ganjarannya itu kita sama aja hapus dosa yang telah kita bicarakan. Dosanya diambilin ke kita. Nah, jadi kalau ada orang yang mengomongin kita, biar kita bersih dari dosanya diambilin nama yang bicarain kita ya. Tenang ya. Tapi kan kita tetap kalau namanya masih manusia kan tetap dongkol ya. Tuh, tapi kalau udah maksum, namanya maksum itu udah masalah khaus, sudah ikhlas, biarin dibicarain. Wong juga nggak rugi bagi saya ya, justru malah membersihkan dosa saya ya. Sama bagi-bagi dosa. Tuh, hati ya, membicarakan orang lain dan dia kalau mendengar tidak senang, tapi kalau senang nggak apa-apa. Wah, ini kalau ke masjid itu wangi banget ya, pakainya rapi banget, anaknya juga cakep-cakep. Wah, itu kan seneng kan kita? Berarti bukan ghibah kalau bicara yang baik-baik saja. Tapi kebanyakan setelah baik ntar ada yang celetuk ya lawan bicara kita. Enggak nih ya alasannya. Nah, itu jadi juga ghibah. Dua-duanya yang ngomong dan mendengar sama-sama dosa. Kalau yang mendengar ntar ada namanya maksiat telinga ntar, itu bab kedepannya ya. Itu namanya juga maksiat. Tapi yang kita bahas adalah maksiat mulut atau lidah. Yang ngomong dulu, yang ngomong adalah dosa maksiat lidah. Ntar ada ya? Ntar ya, kedepannya ada yang mendengar juga sama. Kalau yang mendengar itu kita mendengar terus dan malah pengen penasaran lagi itu ntar ya. Tapi kalau kita mencegah itu berhenti dosanya di situ. Nomor 1 adalah ghibah. Paham ya? Mengumpat. Kalau bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Arabnya ghibah. Nah, hilang malah ini lembarannya kemana jatuhnya. Yang nomor 2 adalah namimah, yaitu mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Berkata untuk tujuan merusak. Tuh. Biasanya berkatanya dibalik-balik ya, bermuka dua. Mengadu domba, namimah namanya ya kalau bahasa Arabnya. Nah, orang yang melaksanakan adu domba itu mendapatkan dosa lisan atau maksiat lisan. Karena kenapa? Adu domba itu menyebabkan madarat atau bahaya ya. Wong domba aja diadu sakit ya, apalagi manusia ya. Tuh, nggak boleh namimah, mengadu domba, bahaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu memaki-maki atau perkataan yang mengolok-olok. Nah ini ya. Kalau memaki-maki atau mengolok-olok. Kalau nggak ada orang namanya ghibah, kalau ada orang namanya mengolok sama aja dengan dosa lisan. Ya ini ya perbedaannya ya. Kayak nomor 1 tadi tidak ada orangnya, kita membicarakan. Sekarang berbicara di depan orangnya, tapi orang tersebut tidak suka yang dibicarain. Itu namanya mengolok atau memaki-maki. Itu namanya dosa lisan. Sama ya, nomor 1 dan nomor 3 ya. Tapi cuman bedanya orangnya ada di tempat dan tidak ada di tempat. Berarti kita misalkan mengolok, misal mengejek. Nah itu ya, mengejek, membenci. Atau berkata
yang tidak disukai lawan kata kita itu namanya memaki ya, atau mengolok ya, itu dosa. Misalkan kan kalau kita menasihati nggak boleh di depan umum ya. Kalau menasihati di depan umum itu namanya juga setengah dari maksiat lisan. Karena yang dinasihati seneng nggak? Walaupun benar seneng nggak seneng ya. Kalau menasihati itu sendiri, ini loh, nggak ada sholat setelah asar itu nggak ada. Besok lagi jangan sholat ya. Masa sih Pak? Ya. Tapi kalau memberitahu di depan, kamu tadi sholat habis asar ya. Teman-temannya tahu semua. Kan nggak suka ya. Itu sama aja dengan memaki atau mengolok. Kalau itu juga dosa lisan. Paham ya? Jadi berkata lawan bicaranya nggak suka dengan apa yang kita keluarkan, itu namanya maksiat lisan. Tuh, saking Islam itu mengajarkan begitu santunnya ya. Tuh, ada orang ajak ngomong, cuman sakit hati dia atau tidak senang dengan perkataannya, itu sama dengan maksiat lisan. Paham ya? Tuh. Sering kita ya? Sering. Mengajak. Nah, di sini dikatakan kalau orang cerdas itu walaupun dalam hal bercanda, hati-hati ya. Mungkin kalau bercanda orang itu tahu itu bercanda nggak masalah, itu dimaafkan. Tapi kalau orang itu nggak tahu, taunya tidak bercanda atau serius, berarti itu adalah mengolok. Hati-hati ya. Ini bercanda. Kalau orang tersebut yang kita ajak bicara tahu bercanda nggak masalah. Tapi yang kita biasanya kan orang ada dua ya, ada sukanya bercanda, ada yang serius terus. Kalau orangnya seriusan ya hati-hati bercandanya ya. Rasulullah juga pernah bercanda, cuman lihat lawan bicara. Paham ya? Kadang kita bercanda ditanggapinya serius. Makanya hati-hati dalam berkata, santun dalam berucap di sini. Terus yang nomor 4, apa yang menjadi maksiat lisan? Menuduh zina kepada orang lain. Itu sangat, Masya Allah ya. Apalagi itu kalau di dalam Al-Quran ada namanya kafarat ya. Kalau kita udah menuduh istri kita berzina dengan orang lain, kita mau mengumpuli sama istri itu, harus kita dicambuk dulu 80 kali, baru sah. Ya, makanya hati-hati ya. Itu namanya, kalau zihar ntar ada zihar. Itu namanya kalau menuduh zina itu dalam Al-Quran apa disebutkan? Ada ya istilahnya ya, ntar dicari. Nah, menuduh zina kepada orang lain itu dosa besar, dosa lisan. Karena apa? Selain dia tidak terima, itu aib. Paham ya? Tuh. Dan bahkan itu kalau kita menuduhnya kepada istri kita, tidak boleh kita kumpulin sebelum kita didera 80 kali, dicambuk dulu kafaratnya 80 kali. Saking beratnya ini dosa. Paham ya? Tuh. Insyaallah menuduh zina kepada orang lain. Nomor 4. Terus yang nomor 5 yang menjadi maksiat lisan yaitu bersaksi palsu. Ada ya yang menjadi saksi tapi palsu. Itu adalah setengah dari maksiat lisan. Sering kita jumpai ya. Misal dibayar, ntar ngomong ini aja, tuh dibayar, terus di depan pengadilan bersaksi, tapi palsu, bohong, itu dosa besar, dosa lisan, maksiat lisan. Nomor 5. Yang nomor 6 yaitu memaki sahabat Rasul. Nih, walaupun sudah nggak ada sahabat, misal Abu Bakar, Ali, kan sekarang banyak ya. Banyak golongan-golongan itu masih memaki Ali ya, masih memaki Abu Bakar, itu nggak boleh ya, itu dosa lisan. Sahabat Rasul, terutama yang 4 khulafatur rasyidin, itu tidak boleh kita maki sesuai apa yang dikatakan Rasul. Dia adalah penerusnya Nabi ya. Kita sama aja kalau memaki 4 sahabat sama aja memaki Rasul, haram hukumnya. Itu maksiat lisan. Sekarang cuma banyak, Abu Bakar dulu itu gini ya. Kan kalau Ahmadiyah ya, itu kan percayaan cuma satu Ali kan ya. Abu Bakar gak bagus, Umar tidak.
terus Utsman cuman Ali yang diikuti ya. Tuh. Padahal itu adalah dosa besar kalau kita memaki sahabat-sahabat Rasul. Paham ya? Oh. Memaki sahabat-sahabat Rasul. Yang nomor 7 yaitu berkhianat. Apa itu berkhianat? Tidak menepati janji. Tahu ya berkhianat ya? Ntar saya jam 2 datang. Tidak ada kata insya Allah. Maka dianjurkan di sini ketika kita berjanji, kita lengkapin perkataan itu dengan kata insya Allah. Ya, kalau tidak ditepati, jadi tidak dinamakan khianat. Nah, tapi kalau katanya tidak diiringi dengan insya Allah, namanya berkhianat. Ntar jam 2 saya datang ke rumah, insya Allah, ya. Jangan sampai pasti, wah gitu ya. Kalau nggak jadi berarti khianat, dosa lisan. Tuh, bahaya ya. Berkhianat nomor 7. Yang nomor 8, nah ini kok ada di dalam satu ya. Padahal ini bukan ucapan ya. Nomor 8. Wal khulfu fil awadi idza wa'du wa huwa yadil khulfu. Nah, melambatkan membayar hutang padahal udah mampu membayar, tuh masuk dalam maksiat lisan. Jadi ketika kita ditagih nggak membayar hutang padahal dia mampu, itu adalah maksiat lisan. Melambatkan membayar hutang padahal mampu untuk membayarnya. Hati-hati ya yang punya hutang ya, jangan sampai. Kalau memang nggak punya nggak masalah sih, kalau ini dengan catatan padahal mampu membayarnya. Sering ya, ketika kita misalkan punya hutang, besok ya belum ada, padahal udah ngantongin duit banyak. Hati-hati, kalau udah jatuh tempo ya dibayar. Ya, hati hutang itu. Dan ada lagi di sini cabang ilmu dari hutang itu menghutangi orang yang pasti tidak akan dibalikin, nah tidak dibayar. Loh, itu nggak boleh ya. Itu cabang hutang. Gini, kita buat duit, kita menghutangi orang, tapi ini hutangnya udah kemana-mana loh. Udah ada cerita ya misalkan ya. Ini orang kalau hutang nggak dibalikin, tapi kita tetap ngasih hutang. Itu juga tidak boleh di sini ya. Aktivitas ini tidak diperbolehkan kecuali memang kita memberi dengan ikhlas itu boleh. Tapi kita menghutangi tidak boleh. Jadi kalau kita menghutangi lihat-lihat dulu orangnya. Berarti Islam itu juga mengajarkan hutang piutang. Jadi ada orang hutang udah kesana sini nggak dibayar semua, masih hutang ke kita, tolak aja nggak apa-apa. Ini Islam mengajarkan bahwa itu juga tidak diizinkan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau udah lihat orang itu susah untuk bayarnya, kita boleh nggak menghutang. Tapi yang dikatakan maksiat lisan adalah melambatkan bayar hutang padahal mampu. Maksudnya ketika ditagih bilang tidak ada. Itu ya, sama dengan berbohong ya. Tuh. Nggak boleh ya. Tuh. Atau bisa dikatakan dusta. Terus yang nomor 9, paham ya dari sini ya? Wah, 5 menit lagi ya. Banyak ini, ada sekitar berapa ini? 20 ya, 19. Nomor 9. Nah, mengkhianati atau mengkhianat atau dusta. Tuh, tadi belum ya, dusta itu berkata bohong. Ini ya, paling besar ini dusta itu. Dusta itu adalah mengatakan yang tidak sesuai dengan aktual. Ya, itu dusta. Ya, mengkhianati orang, menghina orang atau dusta. Tuh. Paham ya? Kalau dusta kan berbohong, itu dalam bahasa Indonesianya bohong. Paham ya? Kalau bohong itu yang sering ya, hati-hati. Bohong itu tidak diperkenankan. Tuh. Illa daruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Nah, tapi kita jarang ya. Kalau zaman Rasul dulu sering, misal kejar-kejar kafir Quraisy, lewatnya jalur ke selatan. Oh, ke utara tadi, biar tidak dikejar oleh kafir Quraisy. Kalau dulu ada. Kalau sekarang ada orang menagih hutang, oh nggak ada di rumah, padahal ngumpet di belakang itu nggak boleh ya.
Nggak boleh, hati-hati ya. Kalau dulu dikejar darurat itu boleh, musuh misalkan dia nggak salah tapi dikejar musuh boleh berbohong. Tapi kalau ini udah nggak ada sekarang ya, orang yang mau nyari-nyari itu malah kan debt collector ya, nyari nggak ada, itu bohong ya, itu dosa lisan. Nggak boleh, itu bukan darurat namanya ya sekarang ya. Karena nggak ada debt collector bawa golok ya. Tuh, jadi memang udah parah gitu ya. Nggak boleh. Yang nomor 10, maksiat lisan, 3 menit lagi. Memarahi orang tua, terutama kedua orang tua, tuh marah. Masya Allah, marah itu ternyata tidak boleh. Ini kenapa ditekankan kepada orang tua. Kalau kita marah dengan anak, dengan selevel, kalau kita ada maksud itu diperbolehkan ya. Tapi kalau sama orang tua maksud apapun nggak boleh. Misal anaknya nakal, marah, boleh kan, wajar. Tapi kalau udah orang tua marah itu apapun nggak diperbolehkan. Bolehnya cuman menasihati. Paham ya? Marahi orang tua. Kenapa di sini katakan orang tua doang? Karena kalau selevel juga boleh. Ngawur aja gini, boleh kan ya? Tapi juga sebenarnya jelek itu cuman masih diizinkan lah kalau itu demi kebaikan. Tapi kalau orang tua walaupun kebaikan nggak ada ya, tetap kita nasihati jangan sampai marah. Khusus untuk orang tua. Nah, paham ya? Jadi ini maksiat lisan. 10 menit lagi ya. Terus nomor 11. Nah, mengutuk orang lain atau melaknat orang lain nggak boleh. Mengutuk itu nggak boleh. Itu maksiat lisan. Mengutuk. Sering ya kalau di sinetron ya itu ya, mengutuk itu mudah-mudahan ya, kalau di aktualnya mudah-mudahan tidak ada ya. Tuh, sinetron itu nggak boleh. Kalau aktualnya itu nggak boleh. Malin kundang itu jadi benar-benar batu ya, itu gara-gara dikutuk. Nggak boleh ya, ntar kenyataan tuh. Yang nomor 12. Nah, menertawakan dengan senyuman sinis atau mengejek. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu kan kalau kita tertawa itu pakai apa? Lisan kan? Menertawakan orang lain atau dengan senyuman sinis itu nggak boleh. Itu maksiat lisan. Orang udah jatuh malah ketawain ya. Tuh, jangan. Kalau ketawa itu karena lucu atau itu boleh, tapi kalau tujuannya ketawa tadi maksudnya mengejek itu nggak boleh ya. Sinis, senyuman sinis atau itu berarti tujuan menertawa itu tujuannya adalah mengejek. Kalau tertawa dia lucu mah ya nggak apa-apa ya, menertawakan atau kita kayak. Kalau nggak ketawa kan dia juga malah nggak seneng ya. Kalau ketawain wah seneng banget gitu kalau pelawak. Tapi kalau menertawakan tapi dalam kondisi mengejek itu nggak boleh. Yang nomor 13, nah ini sangat paling besar, berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Kan dikatakan di Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Kita mengaku umat Islam, syahadat tapi enggak sholat. Sama dusta enggak? Dusta. Kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tapi kita tidak melaksanakan sunnahnya. Dusta enggak? Itu salah satu maksiat lisan. Tuh. Nah, terakhir ya, belum terakhir tapi ini kita lanjutkan minggu depan, tapi ada nomor 14 ya, karena waktu udah begitu. Yang nomor 14 adalah zihar. Ini di dalam Al-Quran juga ada. Zihar itu adalah perkataan seorang suami atau seorang kepala rumah tangga, kan suami ya di sini ya, menyerupakan dengan ibunya atau mahramnya. Itu perkataan suami kepada istrinya menyerupakan dengan ibunya atau saudaranya. Itu zihar. Itu di dalam Al-Quran juga disebutkan. Ini, ketika kita berumah tangga, kita seorang suami, misal ada istri kita, punggungmu itu seperti punggung ibuku. Itu udah masuk zihar, bukan tolak. Dan ketika kita mau mengumpuli istri lagi, kita harus membayar kafarat dulu. Kalau kita mengumpulin istri belum membayar kafarat, dosa besar.
sama dengan tolak, cuman masih di bawahnya tolak, tapi harus membayar denda dulu gitu loh ya. Zihar menyerupakan istri dengan ibu atau saudari kita. Contoh, punggungmu seperti punggung ibuku, tanganmu seperti tangan ibu. Yang dimaksud zihar itu fisik ya, fisik di sini berarti ya. Tuh. Itu gimana ketika kita udah melontarkan kepada istri kita, terus kita mau mencampuri, mengumpuli, itu ada 3 kafaratnya. Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya. Tuh, sekarang nggak ada budak ya. Kalau nggak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, kuat nggak? Puasa Ramadan aja ini, makanya jangan pernah kita nyebut istri kita disamain dengan ibu kita atau saudari kita. Hati-hati. Wajahnya seperti ibu, nggak boleh ya. Itu zihar, dalam Al-Quran juga udah ada. Nah, yang kedua yaitu puasa berturut-turut. Yang ketiga, ketika tidak mampu lagi, yaitu memberi makan kepada 60 fakir miskin dengan satunya 1 mud. 60, jadi dikumpulin 60 fakir miskin dikasih 1 mud. Kalau 1 mud itu 1 liter, kasih 60 liter. Itu baru kita boleh mengumpuli istri kita lagi. Paham ya? Hati-hati. Itu di dalam kitab Qurratu Uyun ya dijelaskan lebih jelasnya. Ketika itu kitab Qurratu Uyun kan kitab mau menikah ya. Itu banyak di situ. Zihar ada, talak 1, talak 2, talak 3 ada ya semuanya. Nah, termasuk zihar, Al-Quran pun juga menyebutkan hati-hati itu adalah maksiat lisan. Gimana kalau istri yang menyebutkan ke suaminya? Kalau istri mah ke suami mah perkataannya nggak pernah jatuh hukum ya. Misal tolak juga nggak jatuh hukum ya. Tapi kalau suami yang ke istri itu jatuh hukum. Paham ya? Hati-hati zihar. Itu namanya zihar. Kita menyerupakan istri kita dengan ibu atau dengan saudari. Tapi kalau menyerupakan dengan yang lain mah boleh. Seperti Sahri ini misal boleh ya, nggak apa-apa. Ya, Sahri juga bukan kita bapak kita misalkan. Dengan artis lain boleh, tapi kecuali dengan ibu tidak boleh. Karena sama aja dengan udah jatuh talak, tapi bukan talak hukumnya ya, di bawah talak. Kalau kita mau mengumpuli lagi, mau bercampur lagi, harus membayar 3 kafarat. Pilih salah satunya ya. Kalau sudah sah. Tapi kalau kita belum membayar kafarat, dosa. Haram ya. Paham ya? Hati-hati. Makanya dulu pernah belajar Qurratu Uyun. Belum ya? Belum kok berani-berani nikah. Tuh, ya. Kalau dulu dia belum belajar Qurratu Uyun berani nikah tuh. Enggak paham pasti gitu ya. Ada di katakannya. Misal ketika kita habis berhubungan suami istri. Terus istri kita mandi haid, misalnya istri kita haid belum mandi, haram hukumnya kita berhubungan. 1. Udah mandi juga tetap haram kecuali mandinya tadi mandi besar. Hati-hati, makanya ditanya ya ketika habis haid, tadi mandi besar atau mandi biasa? Mandi besar. Oh ya udah sah. Tapi kalau belum mandi besar masih haram. Yang ketiga, mandi besar tapi syaratnya tidak terpenuhi juga sama, masih haram. Pernah kita ngajarin istri mandi besar? Belum, malu ya, tanyain bener gak mandinya. Intinya guyur semuanya, niat udah gitu aja. Ntar kalau malu ya, kalau mandi gimana, sekali-kali ditanya lah ya, mandinya gimana ya, hati-hati ya. Wah, jebur-jebur, kadang belum tahu loh, hati-hati loh. Kita udah tahu yang suaminya, tapi istri kita belum tahu, jebur aja. Ntar lengan ini gak kena ya, ketiaknya gak kena ya. Sabun apa sampo sih, cuman lengan enggak. Sampo itu enggak wajib, yang wajib tuh guyurin air, yang penting kena air aja ya. Habis misal kita habis hubungan apa jenabat, mandi aja guyur kena semua air udah, enggak usah pakai sampo juga enggak apa-apa ya. Kalau pakai sampo lebih bagus ya. Kan orang itu mandi biasanya pakai sampo tapi enggak lupa sela-sela yang belum terbasahi ya. Hati-hati. Bahkan kita disunahkan berdiri terus jongkok biar di sininya kan kalau kita jongkok terus antara sela ini kadang nggak kebasuh, sekali-kali pas basuh berdiri biar kebasuh. Ajarin ya tuh. Kami ya itu Qurratu Uyun malah ya kita belajar tuh sampai situ ya. Tuh zihar ya, hati-hati.
Boleh kita ntar udah tua juga boleh. Oh ternyata kemarin saya salah semua, ntar nggak apa-apa. Yang penting kita masih mau ngaji, mudah-mudahan Allah selalu memaafkan kita. Saja ya. Ini kita lanjutkan minggu depan yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi namika fi majidah kami yang bakhili jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqum ma'suman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqh lahu wa mitariq wa fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.